Ada orang Nagaraya yang berdomisili di Melabu, yang berdomisili di Nagaraya tapi tugasnya di Melabu, dipindahkan ke Nagaraya. Ada orang Aceh Barat yang bertugas di Nagaraya, ditarik ke Melabu. Sebab apa? Kalau enggak, yang orang Nagaraya Melabu jarang datang, orang Melabu yang tugas Nagaraya jarang datang. Kenyataannya seperti itu. Dilakukan cross check ulang sebenarnya. Tapi saya rasa kalau itu cukup dengan disiplin tegas. Kalau disiplin tegas cukup. Sekarang Pak, kalau absen di rumah sekolah itu, guru itu tidak hadir. Ada guru naik haji. Ini kisahnya tak. Dia naik haji, dia datang sama kurikulum, sama tata usaha, dia bilang, Pak, saya selama naik haji nggak masuk, tapi tolong teken absen saya. Itu mau naik haji. Tolong teken absen dia. Masa Nasruddin itu absen tadi dia hantar di kantor. Jadi dia nggak hadir, dia naik haji ya, tapi dia diteken. Jadi kita yang pertama sekali tegakkan disiplin. Hindari pembangunan sekolah di pedalaman. Pertama, guru yang ditugaskan sana jelas. Kalau dia biasa hidup di kota, agak gampang ya. Melihat orang kampung bawa parang, gigi yang tidak digosok rapi, kuku panjang-panjang dia udah tidak enak, ya kan? Jadi udah takut dia, apalagi guru perempuan. Jadi hindari itu, coba sekolah itu dipusatkan di daerah-daerah yang sudah infrastrukturnya bagus. Mandu. Ini ada perusahaan kita yang terakhir Pak. Kalau saya pernah, mungkin banyak yang salahnya tidak sesuai yang kita buat. 5% tahu. Dalam tanda petik ya. Betul. Ini mau masuk ke Benta Pak ya? Udah masuk. Udah masuk ya? Udah keluar. Yang kapan Pak? Yang edisi kapan? sebelumnya. Oh sebelumnya. Edisi 52. Oh ya nanti saya lupa. Terus ada di Selamo masuk juga. Karya yang hebat kali bulan pidi. Bagus tidak bagus, banyak kepala sekolah jadi guru biasa. Karena dia tahu selama ini masalah pendidikan itu sorotannya ke kepala sekolah yang banyak menyorot guru. Sekarang guru yang banyak menyorot itu suruh naik ke atas. Nah, Anda jadi kepala sekolah kan? Banyak betul. Di Aceh Utara itu Martono Atu, kepala dinas pendidikan, dari guru naik kepala dinas pendidikan, turun lagi dari guru. Nah, di Aceh Barat sebenarnya kepala sekolah yang sudah 8 tahun jadi kepala sekolah itu seharusnya disupervisi ya. 3 tahun dari supervisi, jumlah kelulusan, administrasinya, organisasi, mungkin dia udah boleh sekarang, begitu. Ini tidak dipelihara. Jadi Pak, saya rasa saya sudah cukup kenyang dengan menyampaikan ini saya Pak, dan terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Kita sudah buku di mana? Udah. Lorong Senaga. Saya korban tsunami dulu di lorong Beduli. Kalau KTP saya lorong Beduli. Ini serama baru ya? Ya. Ya, boleh ambil Pak. Oh, saya beli. Enggak, pakai aja Pak. Ini bisa Pak, saya bawa. Terima kasih Pak. Ada berita di sini. Enggak. Tidak ada. Tuh. Ya, sempat kita nulis aja. Bapak, saya minta Bapak. Kemarin saya singgung, saya marah. Saya singgung, banyak juga orang marah. Saya singgung masalah pesta malam tuh. Karena ada judi juga dibuat itu lempar-lempar gelang. Kemarin saya buat berita di Islam untuk tutup itu. Alhamdulillah sudah tutup lah. Mengganggu pendidikan. Kita mendidik anak kita dalam pertaruhan. Tapi alasan kita cerah Islam, judi boleh. Kan ini kan lucu nih. Ya, itu boleh Pak. Kalau ada syariat Islam masih ada judi kan lucu. Coba dicabut syariat Islam, wah benar. Ada syariat Islam aja Aceh masih banyak kesalahan kan. Apalagi dicabut. Jadi kemarin tuh sempat kita beralih fokus di situ sementara. Pak saya kita kritik mereka dulu. Sebenarnya
sebenarnya nggak ada urusan dengan kita sebenarnya, tapi ya kita lihat pun nggak senang. Dari segi pendidikan ada apa? Itu anak saya aja dapat kirim itu. Waktu saya tanya, dari mana nih? Lempar gelang ya. Di mana? Di itu. Jadi itu lebih banyak bisnisnya dari mendidik. Pak Jalil, saya minta yang pertama sekali kan, tolonglah bebaskan fakir miskin, janda-janda itu dari kutipan. Jadi jangan ada alasan apa, UN. Kalau bisa bupati langsung membuat misalnya SMP 1 30% miskin siswanya, nanti kartunya bagi oleh bupati. Cuma yang memutuskan siswa itu dengan surat keputusan bersama. Yang kedua, tolong Bapak menjadi mediator terbentuknya dewan sekolah, karena yang ada dalam sistem pendidikan dewan sekolah. Sekarang yang saya lihat komunitas pendidikan Aceh Barat yang dilahirkan oleh Papan ini malah menekan tengkuk MPD. Majelis Pendidikan Aceh itu sudah ditekan di bawah media. Sudah lebih muncul komunitas daripada MPD. Seharusnya MPD ini tugasnya sebagai supervisor, pembina. Jadi tolonglah bentuk dewan sekolah yang berfungsi mengawasi dan membina komite-komite sekolah yang ada di Aceh Barat. Itu yang ada dalam undang-undang. Dewan sekolah inilah nanti kalau ada program komite sekolah ditujukan ke dewan sekolah merekomendasikan kepada kepala dinas. Ini boleh disahkan, ini tidak boleh, ini disempurnakan. Itu baru majelis pendidikan Aceh nanti melihat secara umum. Udah kita kacau betul Pak. Enggak Pak, kemarin itu kenapa kita bagi undang-undang dinas itu? Karena ada peran masyarakat di situ, ada tugas dewan sekolah di situ. Ya. Kemudian kita bagi sama kepala sekolah ada, sama guru ada, sama kepala sekolah ada. Supaya di tahap pertama dulu. Ini loh Pak. Supaya mereka baca-baca dulu. Tidak ada dewan sekolah. Induk dari komite sekolah itu dewan sekolah. Dewan sekolah ini anggotanya bukan guru Pak, bukan masyarakatnya. Dari anggota DPR bisa diambil, dari LAKA bisa diambil, dari profesional muda bisa diambil. Dia menentukan tentang program. Nanti MPD itu yang paling tinggi. Ya. Di kantor, mau ke klinik juga. Itu biar tu agam lah ya tangani. Biar Pak Cuk lah ya. Biar Pak Cuk agam lah ya tangani masalah pemekaran. Ya itu kan urusan Pak Cuk. Ya saya masih fokus ke bagian SD dengan MI di Aceh Barat. Biar itu urusan orang gede-gede lah yang tangani. Nanti kalau saya masuk ke arena politik pemekaran, nanti ya, saya nggak bisa fokus lagi ke SDNI. Jadi biar saya komen SDNI, ya. Nggak pernah tahu tuh. Itulah tugas kawan-kawan lah. Coba dikumpulkan kawan-kawan minta diaudit dulu saudara-saudara itu. Kalau menurut saya itu harus diproses dulu, diaudit dulu dana-dana itu kan kemana dibawanya dia jelas kan. Nanti kalau kurangnya kita tambah. Ya, lebih bagus gitu. Ya, karena itu APBD itu kan. Nah, kalau kita audit dulu. Sementara ini karena masih ada kegiatan dan 1 minggu ini masih sibuk sekali nih. Masih di klinik aja, ini pulang kantor sebentar aja untuk mandi. Belum tahu, di klinik lebih banyak sekarang ini. Boleh.
dari udah banyak waktu saya minta dulu lain kali kalau ada. Ya silakan, ini kita terbuka Pak, jadi 24 jam terbuka sampai jam 12 malam masih buka, masih yang itu sini apa yang saya lakukan. Jadi ya, saran pendapat ya malumlah kami masih muda-muda ini kan kadang-kadang masih banyak kami dapatkan lomba-lomba yang salah kami lompat kan, itu juga dukungan support moral segala macam, ya masukkan saran yang sangat dibutuhkan. Kemudian kita ini JSF hanya bagian kecil, yang mencoba berusaha untuk memperbaiki pendidikan. Itu pun ukuran SD dengan MT. Saya masih menganggap diri saya belum mampu saya masuk ke dalam SMP SMA. Belum mampu. Jadi SD dengan MT pun mungkin banyak yang bincang juga, tapi kita coba untuk berjalan ini ya walaupun memang itu berat, ya tantangan toh banyak, yang jelas ya kita coba sisipin. Misalnya seperti kemarin seluruh proposal sekolah itu yang kerjakan adalah orang dinas pendidikan. Itu ada yang terkait di situ. Jadi tinggal kadang-kadang banyak kita dapat SD Seradip misalnya. Di top surat SD Seradip, tetapi diisi di dalam akhirnya SD Lapang. Karena kopi paste satu orang yang buat. Sampai akhirnya kita dobrak Pak Adami, itu sudah tidak lagi berjalan di dinas PK. Kalau dia buat kepala sekolah buat tempat lain terserah sama dia. Selama ini kepala sekolah tinggal teken aja. Jadi semua sudah disiapkan oleh dinas PK. Tinggal bayar teken. Bayar teken. Jadi kepala sekolah nggak pernah tahu menyusun anggaran, nggak pernah tahu. Kami tidak mengajari kepala sekolah dulu masalah itu. Kami berantas dulu. Supaya mereka susah mau membaca dulu. Jadi kami berantas supaya bisa di dinas PK dulu. Sampai Pak Dani akhirnya di depan saya dipanggil, dia nggak boleh kerja lagi, menampung pekerjaan kepala sekolah. Dia kepala sekolah mau cari di luar rental langsung keluar. Nanti habis rental nanti kan udah bisa dia buat sendiri, udah baca-baca. Kalau enggak mana ada, tinggal sampai dinas PK, mana saya teken terus, kasih lagi dinas PK, selesai. Ini nggak pernah dibawa pulang, nggak pernah macam. Karena orang itu yang buat. Jadi lama juga kita teliti itu untuk dapat siapa yang buat. Dan pernah kita keluarkan seperti di koran kemarin, kita foto. Jadi dinas pendidikan itu ada dua. Satu dinas pendidikan yang dipimpin oleh Adam Umar, satu lagi dipimpin oleh Warumi di sebelahnya. Kepala sekolah kita foto lagi. Jadi kita muat lagi di koran. Jadi ada dua dinas. Jadi lebih banyak di dinas kedua orang. Setiap hari penuh. Bahkan bapak pemilik warung ini bukan ini kita, dia sudah naik haji 2 kali, sudah punya S2, sudah punya semacam. Yang kaya dia, di sampingnya itu. Begitu juga di depan itu di Bapak Rudin, itu kumpulan orang guru dewa depan di Bapak Rudin semua itu. Kita monitor di situ. Jadi kalau kita datang sekolah mana Pak, kepala sekolah atau mana itu sudah rapat di dinas. Seolah tiap hari ada rapat, padahal enggak di warung kopi itu. Satu orang itu bisa minum kopi 6 gelas, ya nggak pindah duduk situ. Yang kaya warung kopi itu. Nah, bukan kita ini kaya, dia enggak. Jadi siapa yang mengajar dari sekolah? Sebenarnya kan di samping itu bisa ditegur, ngapain lama-lama itu? Nah, sampai kita terus kita ngomong itu, sampai emang ada yang marah. Cuma resikonya ya kita harus ngomong itu. Nah, supaya mereka ya bertaburlah minum kopi, jangan lagi minum kopi di kota, di kampung minum kopi, mana SD dia mengajar. Ini rata-rata guru kumpul situ mau minum kopi. Bapak itu sempat kaya luar biasa, Pak. Ya betul. Yang tukang jual mie itu kan. Luar biasa kaya. Apa enggak? Semua sekolah nyetor itu semua. 25 kilo satu hari. Iya. Luar biasa. Maka kami sebut itu kantor dinas kedua. Iya. Nah, jadi ada kantor dinas pendidikan ada 2. Seperti DPR kedua ketiga banyak di warung apa tuh warung kita nikmat. Ya, nikmat. Itu di DPR kedua, DPR ketiganya banyak lagi. Ya, jadi Pak saya minta terima kasih, mudah-mudahan memang kita dukunglah program-program Pak ini kan. Dan juga mati jangan sok lah apa yang baik dari JSF dari masyarakat ya. Jangan dia tolak itu. Jadi saya minta itulah meringankan beban fakir miskin janda-janda itu aja. Dosa banyak orang mereka. Karena kalau mereka mengeluh hancur pendidikan.